Allah berfirman, Iqra di surat berapa? 96. Iqra, bacalah. Kenapa kita diminta baca? Kemudian Allah beritahu kita, Dia itu kholakol, Dia itu kholak, Dia itu mencipta, Dia itu berkreasi. Iqra bismi rabbikal ladzi kholak. Banyaklah baca, lihatlah Tuhanmu yang punya sifat berkreasi. Dia punya berkreasi. Maka Tuhan menyuruh kita banyak baca supaya kita bisa banyak berkreasi. Apa kreasinya Tuhan? Khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia dari asalnya segumpal darah. Hanya dari proses itu salah satunya sampai pada segumpal darah. Dari zat di tanah. Jadi waktu yang lalu kita sudah pelajari bahwa surat 6 bahwa manusia itu berasal dari zat tanah. Laki perempuan itu muncul dari zat tanah. Tidak simsalabim di dalam perut, dalam rahim ibu celing laki perempuan, tidak. Itu proses panjang. Bahwa kemudian di surat 6 itu Allah beritahukan bahwa kalau kamu sudah jadi janin nanti akan ketahuan umurmu piro. Nah, itu ketahuan sendiri. Maka makanan yang dimakan orang tua itu sangat berperan besar terhadap kesehatan anak itu. Tapi jangan menyalahkan diri sendiri ketika anaknya sakit-sakitan, kan bahasanya gitu. Aku bikin mangan opo ya enggak usah. Tapi hadapi apa yang ada di depan. Oh, Allah memberikan kepada saya anak seperti ini. Udah dihadapi. Jangan kebanyakan bingung, ya. Jangan kebanyakan bingung. Sebab dari ujian yang ada pada diri kita itu akan muncul hal-hal kekuatan jiwa yang membuat kita punya kekuatan jiwa di kemudian hari. Beda dengan orang-orang yang lahir dari orang-orang yang tidak pernah diuji oleh Allah. Itu beda sama sekali. Beda. Ya? Apa aja? Ya banyak kan? Orang lahir dari keluarga kaya ada enggak? Tapi kan punya kemudian sekolah dimasukkan ke kaya ada enggak? Ada. Itu kan tidak sebesar di mana dia menderita seperti Nabi Muhammad. Kecil enggak punya ayah, enggak punya ibu, kan beda. Tapi diasuh sama orang beriman. Nanti dulu itu urusannya nanti. Artinya ya ada orang-orang yang hidupnya lebih mulus daripada orang yang lain. Tapi kesulitan hidupnya dia akan tertekan banyak ketika ada kesulitannya luar biasa. Contoh sederhana aja. Orang yang dididik oleh orang tuanya tiap hari makan ayam goreng gitu. Upin-ipin. Ayam goreng, terus pokoknya sebangsa ayam goreng, begitu suruh makan tempe piye? Tempe. Tapi orang yang biasa makan tempe kayak ayam goreng. Nah, itu loh, contoh sederhana aja gitu aja lah. Nah, jadi tingkat stres orang yang biasa seneng itu akan besar. Tapi tingkat stres orang yang biasa kesulitan itu akan kecil. Alah, aku biasa. Ini kan itu. Tetap kayaknya keimanan jadi faktor paling penting. Nanti dulu. Itu anak desa itu keadaan. Faktor keadaan itu juga nak wong desa biasa sepeda mlaku munggah gunung naik turun jalannya bukit-bukit. Beda karo wong kota kan. Tapi kalau jalan segala macam tidak pernah bersyukur kepada Allah kayaknya juga stres juga. Tapi nak wong desa enggak apa. Enggak segitunya sama. Kita berpedoman pada surat 11 ayat 15. Ayat 15. Orang yang sukses dunyone itu bisa dengan ilmu pengetahuan. Jadi tidak usah pakai keimanan, itu masih bisa. Hanya akhir hidupnya di akhirat masalah. Nah, itu harus kita pegang dulu. Ya, ada yang lain? Mari silakan. Ya. Ya, itu hanya sekedar pancingan aja kan, bahwa Allah memberitahu kita, bacalah.
Ketika kamu baca, orientasi hidupmu apa? Lihat saya itu kholak, saya itu berkreasi. Kalau kamu banyak baca, insya Allah kamu akan banyak berkreasi. Kreasi saya apa? Kholaqal insana min alaq. Bahwa kamu itu saya ciptakan salah satunya dari segumpal darah. Saat segumpal darah kamu saya kasih, itu mau kamu apakan? Goreng. Tergantung bahan bacaannya. Jadi ada orang diberi segumpal darah. Contohnya buat nyembelih kambing lah. Kayak gitu. Kebanyakan orang akan ngomong apa? Haram. Dibuang, enggak guna. Enggak guna. Wah ini kok yang ini dia gini loh ya lah kan gitu. Jadi segumpal darah itu dianggap enggak berguna. Tapi Allah bisa buat barang tidak berguna jadi benar. Nah itulah manfaatnya baca. Otak bisa mikir barang yang seharusnya dibuang oleh orang-orang yang banyak baca, dia akan bisa menjadi barang yang berguna. Itu contoh seperti itu. Terus Iqra wa rabbukal akram. Kalau kita banyak baca, Allah tunjukkan kepada kita. Allah itu banyak memberi, pemurah. Jadi kalau kita banyak memiliki sesuatu, otomatis kita akan banyak memberi. Tapi kalau kita tidak punya modal, apa yang kita beri? Tidak ada. Tidak ada.